Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 701, Jangan Jelaskan. Dia mendongak dan mengamati mayat itu. Benar saja, dia menemukan bahwa mayat itu telah digeledah. Pakaiannya berantakan, lengan bajunya digulung, dan bahkan rambutnya acak-acakan. Sayang sekali dia telah digeledah dengan saksama. Barang-barang pribadinya berserakan di sekitar mayat, seperti token abadi kekejian, obat kultivasi rahasia, dan berbagai aksesoris. Yang paling penting adalah Xia Qingchen telah menemukan kartu uang. Ini berarti bahwa orang yang membunuhnya tidak melakukannya untuk Departemen Keuangan, tetapi untuk tujuan lain. Hati Xia Qingchen hancur. Dia melangkah maju untuk mencarinya, tetapi dia tidak dapat menemukan satu pun surat. Ketika Kushisian melarikan diri, dia pasti membawa lebih dari satu atau dua surat bersamanya. Sekarang mereka semua hilang, mudah untuk membayangkan di mana mereka berada. Siapa itu? Xia Qingchen mengepalkan tinjunya. Siapa yang bisa memprediksi jalan keluar dari makhluk abadi yang keji itu dan membunuhnya? Dilihat dari luka-luka dan ekspresi korban, ia dibunuh karena serangan mendadak tanpa persiapan apapun. Pembunuhnya pastilah seorang kenalan korban. Mengapa dia mengambil surat itu? Apakah itu akan menjadi ancaman bagi Pearl Bulan? Saat sedang asyik berpikir, Xia Qingchen tiba-tiba melihat sekilas mulut dan hidung mendiang, yang ditutupi oleh rambutnya yang berantakan, dan merasa sedikit familiar. Xia Qingchen menyingkirkan rambut acak-acakan mayat itu, memperlihatkan penampilan aslinya. Dia tidak bisa menahan rasa heran. Itu dia. Ketika mereka keluar dari kota Liangzhou, mereka bertemu dengan kapal bulan gelap yang mencoba membajak mereka. Pria di depannya adalah salah satu dari mereka. Dia tidak menyangka semua awaknya akan mati, tetapi orang ini cukup beruntung untuk lolos dan hidup sampai sekarang. Saat dia menatapnya, Xia Qingchen tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Wajahnya, Xia Qingchen merenung sejenak. Jari-jarinya menjepit 2 inci di bawah dagu mayat itu, dan mulut mayat itu terbuka secara alami. Ada bola kertas minyak seukuran bayi di mulutnya. Dia mengeluarkan kertas minyak dan membukanya, tampak sebuah catatan yang digulung di dalamnya. Setelah membukanya, alis Xia Qingchen yang berkerut berangsur-angsur mengendur. Orang yang menulis catatan itu tidak lain adalah penyihir bermata ungu. Orang-orang dari cabang bulan gelap sangat mementingkan surat penyihir bermata ungu, jadi mereka menyembunyikannya sendiri dan tidak ditemukan oleh si pembunuh. Yue Mingsu, kau benar-benar tidak bisa membiarkanku tenang. Xia Qingchen menegur dengan nada lucu. Ia kemudian membaca isi catatan itu secara terperinci. Setelah membacanya, alis Xia Qingchen yang tadinya rileks, berkerut lagi. Apakah kau benar-benar ingin berjalan sampai ke ujung jalan bulan gelap? Gumam Xia Qingchen. Pada surat itu, Yue Mingsu, atas nama penyihir bermata ungu, telah mengeluarkan pemberitahuan kepada semua cabang di Kerajaan Liang. Cabang-cabang yang menerima surat tersebut mengirimkan seorang perwakilan untuk menemuinya di Heartlocking Cliff pada bulan Mei. Dilihat dari penampilannya, dia tengah bersiap untuk menggabungkan kekuatan bulan gelap dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Sambil menatap kertas di depannya, telapak tangan Xia Qingchen perlahan mengepal. Setelah itu, kekuatan bintangnya bergetar, dan ketika dia membuka telapak tangannya lagi, hanya ada selembar kertas yang tersisa. Hembusan angin bertiup, menyebabkan potongan-potongan kertas beterbangan ke segala arah. Salah satu potongan kertas tertiup angin dan jatuh menimpa seorang pemuda berpakaian hitam. Dia melirik mayat di tanah, lalu ke potongan kertas yang telah dihancurkan Xia Qingchen. Pandangannya sangat rumit. Xia Qingchen merasakan sesuatu dan menoleh. Sosok Gongsun Wuji dan Xinyuan memasuki pandangannya. Gongsun Wuji menatap Xia Qingchen dan berkata, "Mengapa kamu menghancurkan surat musuh?" Dia kebetulan menyaksikan segalanya. Catatan itu disimpan dengan sangat hati-hati sehingga kemungkinan besar itu adalah surat yang ditulis oleh penyihir bermata ungu. Seharusnya ada beberapa informasi yang sangat penting di dalamnya, tetapi Xia Qingchen telah menghancurkannya. Apa yang sedang dia lakukan? Hati nurani saya bersih, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Dia tidak suka menjelaskan, terutama ketika dia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Dari sudut pandang Gongsun Wuji dan Xinyuan, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Xia Qingchen adalah orang yang membunuh mereka untuk membungkam mereka. Pada saat yang sama, dia menghancurkan surat iblis bermata ungu untuk menyembunyikan jejaknya. Kalau dia tidak mau percaya, bagaimanapun dia menjelaskannya, itu akan sia-sia. Jika dia mempercayainya, penjelasannya tidak perlu.
Gongsun Wuji mengepalkan tangannya, lalu perlahan-lahan menurunkannya. Kalau orang lain yang mengatakan hal itu, dia pasti akan menjawab dengan tinjunya dan mengirim mereka ke gedung pengadilan militer. Akan tetapi, akankah Xia Qingchen, pemuda saleh yang pernah membasmi semua bandit sendirian, bersekongkol dengan bulan gelap? Dia tidak mempercayainya. Anggap saja aku tidak melihat ini. Gongsun Wuji berbalik dan berjalan menjauh di antara rerumputan. Juga, aku punya kejutan untukmu. Kuharap kau menyukainya. Kejutan. Xia Qingchen tercengang. Apa itu? Rombongan itu membawa mayat-mayat dan kembali ke ibu kota. Mereka disambut dengan hangat oleh Northwest Legion. Hanya di tenda Yu Guitian, wajahnya sedingin es. Ada setumpuk surat tebal di depannya. Dia mengambil salah satunya. Dia tidak menulis, hanya sebuah simbol aneh. Kalau ada guru di sini, dia pasti bisa mengenali tulisan tangan di amplop itu sama persis dengan tulisan tangan Yu Guitian. Surat itu sudah diambil kembali. Yu Guitian menghela napas lega dan meremas surat itu. Jika kita bisa membunuhnya dengan pisau pinjaman dan menyingkirkan Xia Qingchen, sangatlah layak untuk mengambil risiko dan berkomunikasi dengan bulan gelap. Inilah sebabnya mengapa cabang-cabang pohon telah memahami pergerakan Xia Qingchen dan Gongsun Wuji terlebih dahulu. Sudah waktunya memberi perintah untuk mengumpulkan mayat Xia Qingchen. Hehe, saat dia berpikir, seorang prajurit berkata dengan gembira, "Tuanku, kabar baik." "Kabar baik. Bicaralah dengan jelas," kata Yu Guitian tanpa ekspresi. Jantungnya berdebar kencang karena dia mendapat firasat buruk. Ini adalah kemenangan besar bagi Tuan Gongsun dan Tuan Xia. Mereka berhasil memusnahkan cabang bulan gelap. Prajurit itu berkata dengan gembira. Yu Guitian berdiri di sana dengan ekspresi kaku. Apa yang dia takutkan menjadi kenyataan. Xia Qingchen masih hidup. Maksudku, bagaimana kondisinya? Yu Guitian tidak dapat mempercayainya. Dalam situasi di mana cabang bulan gelap telah menyiapkan penyergapan terlebih dahulu, mereka masih dapat membiarkan Xia Qingchen dan Gongsun Wuji memperoleh kemenangan besar. Tuan Xia, dia, prajurit itu ragu-ragu. Mata Yu Guitian berubah dan jantungnya berdebar kencang. Bagaimana keadaannya? Mungkinkah Xia Qingchen telah mengalami suatu kecelakaan? Dia baik-baik saja. Laporan itu mengatakan bahwa Tuan Xia tidak terluka, kata prajurit itu dengan ekspresi aneh. Tepatnya, anehnya tidak ada korban di antara prajurit. Hati Yu Guitian terasa sangat sakit. Dia menyapu surat-surat di atas meja dan memarahi, "Nyahlah." Dia merasa sulit menerima bahwa kesengsaraan besar yang dia berikan pada Xia Qingchen ternyata diselesaikan dengan mudah oleh pihak lain. Dadanya naik turun dengan hebat, dan butuh waktu lama sebelum akhirnya mereda. Aku, Yu Guitian, tidak bisa membunuhmu, hanya 1000 pasukan kriket," kata Yu Guitian muram. 1 hari kemudian, Xia Qingchen dan Gongsun Wuji kembali ke ibu kota. Dari jarak 10 mil, orang bisa melihat spanduk dan gong di pintu masuk kamp, seolah-olah sedang menyambut sesuatu. "Bukankah militer terlalu antusias dengan operasi kita?" Gongsun Wuji bertanya dengan heran. Dia harus mengakui bahwa dia telah memerintahkan anak buahnya untuk menyampaikan kabar baik terlebih dahulu. Akan tetapi, mereka tidak menyangka Northwest Legion akan menyambut kepulangan mereka yang penuh kemenangan dengan kemeriahan yang demikian besar. Tapi ini lebih baik. Gongsun Wuji menunggang kudanya dan berkata dengan semangat, "Saudara Xia, bersiaplah untuk menyambut kejutan yang telah aku persiapkan untukmu." Dia telah memerintahkan Si Nyuan untuk mewarnai setengah dari mayat itu dengan warna lain, dan memberikan lebih dari setengah bagian kepada Xia Qingchen. Lebih jauh lagi, dalam laporannya, dia telah dengan jelas menyatakan bahwa kelompok pertempuran awan berkabut memiliki setengah dari kredit. Nanti, saat Balai Urusan Militer mengumumkan kemenangan besar ini, Xia Qingchen pasti akan sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulutnya, bukan? Bab 702, Memutuskan Hubungan. Xia Qingchen tersenyum dan melirik mayat yang ditarik para prajurit di belakangnya. Apa yang disebut kejutan itu mungkin rencana Gongsun Wuji untuk memberinya sebagian penghargaan, bukan? Penyelamatannya tidak sia-sia. Gongsun Wuji kembali dengan kudanya dengan semangat tinggi, benderanya berkibar tertiup angin. Zhao Fei, dan 10 Wan Xiaoqi sedang menunggu di depan kamp. Gongsun Wuji sangat gembira, bahkan sang jenderal pun menyambutnya kembali secara pribadi. Kontribusi besar kali ini sungguh di luar dugaannya. Dia melirik ke arah Xia Qingchen dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. "Seperti yang sudah kukatakan, selama aku masih punya kekuatan, pencapaianku tidak akan lebih rendah dari Xia Qingchen." Dengan kepala terangkat tinggi,
dia turun dari kudanya dan berjalan mendekati Xia Qingchen. Salam, Jenderal Zhao dan Tuan Wan Xiaoqi. Gongsun Wuji berkata dengan penuh semangat. Dia berfantasi tentang kekaguman Zhao Fei, dan bagaimana dia akan melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Misi ini mungkin menjadi titik balik karir militernya. Zhao Fei berjalan mendekat. Gongsun Wuji sangat gembira. Dia belum pernah diterima secara langsung oleh sang jenderal. Bangun! Zhao Fei berjalan di depan mereka berdua dan mengulurkan tangannya untuk mendukung mereka. Gongsun Wuji tanpa sadar mengulurkan tangannya, tetapi Zhao Fei mengabaikannya dan memegang lengan Xia Qingchen, membantunya berdiri. Zhao Fei tersenyum pada Xia Qingchen dan berkata, "Selamat atas kontribusimu yang luar biasa." Gongsun Wuji, yang berada di samping, menarik tangannya dengan canggung. Dia berlutut di tanah tanpa suara dan mendengarkan percakapan antara Zhao Fei dan Xia Qingchen. Kali ini, sarang cabang dihancurkan oleh kelompok tempur Yunlan milikmu sendiri. Kamu telah memberikan kontribusi yang besar dan telah memberi tahu komandan. Komandan telah mengirimkan surat ucapan selamat dan menyampaikan penghargaannya yang besar kepadamu. Wajah Zhao Fei berseri-seri. Xia Qingchen benar-benar bintang keberuntungan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan selalu memberinya manfaat besar. Parade militer menjadikannya kandidat panglima tertinggi. Ia juga bisa diberi penghargaan oleh panglima tertinggi karena menghancurkan cabang Dark Moon. Apa? Mata Gongsun Wuji menyipit. Kelompok pertempuran awan berkabut telah menghancurkan cabang bulan gelap sendirian. Bagaimana ini bisa terjadi? Berita yang dikirimnya dengan jelas menyebutkan bahwa kelompok pertempuran White Lion dan Misty Cloud masing-masing telah membunuh setengah dari elit Dark Moon. Mengapa semua ini menjadi milik Xia Qingchen? Hah? Xia Qingchen juga merasa aneh. Dia jelas telah meninggalkan semua mayat untuk Gongsun Wuji. Mengapa kebenaran masih terungkap? Dia segera berkata, pasti ada kesalahpahaman, kan? Batalion Singa Putih telah membunuh semua prajurit bulan gelap bahkan sebelum kita bisa mencapai puncak tebing. Zhao Fei dan beberapa Wan Xiaoqi terkejut. Tidak, menurut laporan, itu semua adalah perbuatan kelompok tempur Yunlan, kata Zhao Fei. Departemen Komandan telah memberikan poin kontribusi kepada kelompok tempur Yunlan. Panglima tertinggi telah sampai pada kesimpulan bahwa masalah itu telah diselesaikan. Sekalipun ada cerita tersembunyi, mustahil untuk mengubah hadiahnya, atau divisi komandan akan kehilangan muka. Xia Qingchen tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi? Zhao Fei mendengar pembicaraan itu dan tahu bahwa ini bukan tempat untuk berdiskusi. Ada terlalu banyak orang di sini, dan begitu masalah ini menyebar, siapa yang tahu rumor macam apa yang akan terjadi? Kami akan mengikuti kabar baiknya. Jika Anda keberatan, kita akan bicara nanti. Semuanya, jalankan tugas kalian dan bubar, perintah Zhao Fei. Dengan satu perintah, semua orang, termasuk dirinya, bubar. Pada akhirnya, hanya Legion Awan Berkabut dan Legion Singa Putih yang tersisa. Suasana antara kedua belah pihak menjadi sangat halus. Xia Qingchen mengerutkan kening. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kamu hanya perlu menunggu dengan sabar. Gongsun Wuji memejamkan matanya, ekspresinya tampak sedih. Tidak perlu. Aku tidak buta. Itu jelas merupakan penghargaannya, dan laporan itu dengan jelas menyatakan bahwa kedua belah pihak mendapat setengah dari penghargaan itu. Mengapa pada saat menjadi panglima tertinggi, semua pujian justru berada di tangan Xia Qingchen? Apakah alasannya perlu disebutkan? Dari Zhao Fei hingga panglima tertinggi, mereka semua sangat mementingkan Xia Qingchen. Oleh karena itu, mereka tidak ragu untuk secara paksa mengalihkan penghargaan kepada Xia Qingchen. Kejadian serupa terjadi di Angkatan Darat Northwest. Namun, dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi padanya suatu hari. Dan si provokator adalah teman yang paling ia percaya dan paling ingin ia bantu. Rasa pengkhianatan yang mendalam membuncah dalam hatinya, menyebabkan dia merasakan sakit yang teramat sangat. Kamu salah paham. Aku juga ingin tahu mengapa demikian, kata Xia Qingchen. Oleh karena itu, beri aku waktu untuk menyelidikinya. Namun, Gongsun Wuji mengabaikannya. Dia menatap langit yang gelap dan menatap awan-awan yang gelap. Dia berteriak dengan suara tertahan, Xia Qingchen. Aku telah memperlakukanmu dengan tulus, jadi mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Demi menolong Xia Qingchen, berapa banyak pengorbanan yang telah dilakukannya. Mentransfer 500 poin kontribusi ke Xia Qingchen berakhir dengan Yu Guitian menyerah padanya.
Demi berbagi misi memusnahkan sarang cabang dengan Xia Qingchen, dia telah menyinggung Lin Haonan, banyak pembela, bahkan seorang jenderal pada akhirnya. Selama kurun waktu tersebut, dia tidak mengeluh atau menyesal sedikit pun. Tapi apa yang dia dapatkan pada akhirnya? Pengkhianatan. Pengkhianatan yang terukir sampai ke tulang. Setelah berkorban begitu banyak, yang didapatnya bukanlah ucapan terima kasih, melainkan pedang dari belakang. Hualala, hujan akhirnya mulai turun. Peter Pater, hualala, kedengarannya seperti surga sedang menangis. Hujan turun di wajah Gongsun Wuji dan membasahi matanya, membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui apakah air mata mengalir dari matanya yang merah dan bengkak. Orang hanya bisa mendengar kesakitan di hatinya dari suaranya yang tercekat dan tertekan. Mengapa Zicheng tidak bisa bertemu satu sama lain? Mengapa, saat dunia naik dan turun, hati orang-orang berubah? Mengapa begitu sulit menemukan jiwa yang sama dalam perjalanan panjang seni bela diri? Dia menatap langit dan mengajukan 3 pertanyaan, mengungkapkan keraguan di hatinya. Xia Qingchen. Gongsun Wuji mengepalkan tombaknya, tetapi matanya tetap menatap langit, membiarkan hujan turun membasahi matanya yang perlahan berubah dingin. Dulu aku menganggapmu sebagai saingan seumur hidup, teman seumur hidup, dan teman seumur hidup. Tapi itu dulu. Kepalanya perlahan menunduk, wajahnya yang basah oleh air hujan tampak datar saat dia menghadap Xia Qingchen. Tombak panjang di tangannya menebas tanah. Sebuah bekas luka panjang tertinggal di tanah antara dia dan Xia Qingchen. Mulai sekarang, kita sudah selesai satu sama lain. Mulai sekarang, kita adalah orang asing, kata Gongsun Wuji dengan suara yang dalam. Kata-kata, orang asing, bergema di tengah hujan. Gongsun Wuji berbalik perlahan. Sambil memegang tombak di tangannya, dia pergi di tengah hujan. Lain kali kita bertemu, kita musuh. Sebelum pergi, dia berkata tanpa menoleh ke belakang. Xia Qingchen menatap punggungnya saat dia pergi, tetap diam. Macan tutul tidak dapat mengubah bintiknya. Gongsun Wuji dulunya sangat bangga. Ia mengira setelah pencerahannya, ia akan tahu betapa luasnya dunia ini dan bahwa ia tidak boleh menjadi katak di dasar sumur. Namun, jika dilihat dari penampilannya sekarang, dia hanya mengubah sikapnya di permukaan. Dia masih sombong di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah mendengarkan penjelasan siapapun jika dia yakin akan sesuatu. Aku sedikit kecewa, gumam Xia Qingchen dalam hatinya. Namun, dia masih harus mengingatkannya, dan berkata, hati-hati dengan orang-orang di sekitarmu. Penyergapan di sarang cabang itu pastilah ulah para pengikut mereka. Orang itu tidak mungkin dari kelompok pertempuran awan berkabut. Jika Xia Qingchen meninggal, itu tidak akan membawa manfaat apapun bagi mereka. Yang ada hanya kerugian. Batalion Singa Putih berbeda. Setelah Gongsun Wuji kehilangan kekuasaannya, ratusan kavaleri di bawahnya berubah pikiran dan ingin menggantikannya. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang melakukannya. Gongsun Wuji bahkan tidak menoleh saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu berpura-pura. Sinyuan yang berada di sampingnya berkata dengan wajah muram, Tuanku, saya sudah mengatakannya sebelumnya, orang Xia itu bukanlah orang baik. Bab 703, Pertemuan Skyfire. Dulu, Gongsun Wuji bahkan pernah menghukumnya karena hal ini. Sekarang, dia akhirnya melihat sifat asli Xia Qingchen, bukan? Lihat, bahkan saat ini, dia masih ingin menebar perselisihan dan dengan jahat menghancurkan hubungan antara Anda dan bawahan setia kami. Mungkinkah Yang Mulia ingin menyerah begitu saja? Kata Sinyuan dengan kesal. Bagaimana batalion Singa Putih kita bisa menoleransi penghinaan seperti itu? Begitu dia mengatakan hal itu, sisa dari 100 orang kavaleri tidak mau menyerah. Tuan, Anda cukup baik hati untuk memberinya setengah pujian, tetapi dia memperlakukan Anda seperti ini. Apakah Anda bersedia menerimanya? Bahkan jika Darren bersedia, kami saudara tidak bersedia. Legiun Singa Putih tidak akan dipermalukan. Gongsun Wuji juga sama marahnya. Jadi apa? Pihak komandan sudah membuat keputusan, jadi hanya akan merugikan kita jika terus terlibat dalam masalah ini. Selain itu, Xia Qingchen telah mendapatkan dukungan dan penghargaan dari semua orang. Bagaimana kita bisa menentangnya? Xin Yuan memutar matanya dan merendahkan suaranya. Tuan, apakah Anda lupa bahwa Xia Qingchen telah menghancurkan surat iblis bermata ungu itu? Jika masalah ini dilaporkan kepada para jenderal, Xia Qingchen pasti akan mati. Berkolusi dengan bulan gelap merupakan sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditoleransi di istana militer. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan resmi Anda,
tidak peduli seberapa tinggi status Anda, selama Anda berkolusi, Anda akan dieksekusi sesuai aturan militer, tidak ada pengecualian. Saat ini, Xia Qingchen hanyalah pasukan kecil 1000 jangkrik. Paling-paling, dia hanya akan menerima beberapa kata penghargaan dari komandan. Namun, dia benar-benar berani berkolusi dengan bulan gelap. Dia benar-benar berada di jalan menuju kematian. Tuanku, bukankah Xia Qingchen pernah menghajar jenderal itu sebelumnya? Jika aku memberitahunya, aku yakin pihak lain akan sangat bersedia mengeksekusi Xia Qingchen. Xin Yuan melanjutkan. Gongsun Wuji terdiam. Kalau dulu, dia percaya dengan karakter Xia Qingchen dan pasti tidak akan mau bekerja sama dengan Dark Moon. Tetapi sekarang, sulit untuk mengatakannya. Karena Xia Qingchen sudah berubah. Yang mulia, ini adalah kesempatan yang bagus. Anda tidak boleh melewatkannya. Xin Yuan buru-buru memberi saran. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Xia Qingchen. Di masa depan, status Xia Qingchen akan meroket, dan hanya akan menjadi omong kosong jika mereka ingin berurusan dengannya. Hati Gongsun Wuji bergetar, tetapi setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya. Aku bilang, berpura-puralah kamu tidak melihat apa yang terjadi. Tapi, Yang mulia, kata Xin Yuan. Aku sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Gongsun Wuji menatapnya dengan dingin. Jangan pernah menyebutkan apa yang terjadi hari itu lagi. Apakah itu surat dari iblis bermata ungu atau bukan, itu hanya dugaan kami. Kami belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat ditatap, Xin Yuan segera menundukkan kepalanya. Baik, tuanku. Namun, ada kilatan dingin di kedalaman matanya. Berbicara tentang Xia Qingchen. Dia kembali ke tendanya tanpa ekspresi. Saat dia masuk, dia disambut oleh wajah yang cantik dan dingin. Matanya dipenuhi dengan rasa bersalah dan marah. Beraninya kau kabur di belakangku. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Bagaimana kalau ibu menghukumku? Zhao Yunxi menegurnya dengan wajah dingin. Kemarin pagi, ketika dia terbangun, dia benar-benar menemukan bahwa Xia Qingchen tidak terlihat dimanapun. Dia sangat khawatir ketika dia tidak kembali selama 2 hari. Xia Qingchen tersenyum. Maafkan aku telah membuatmu khawatir. Zhao Yunxi tiba-tiba merasa sedikit tidak terbiasa dengan hal ini. Jika Xia Qingchen terus mengabaikannya seperti biasa, dia akan merasa bahwa hal ini lebih normal. Sebenarnya, kamu tidak perlu meminta maaf. Zhao Yunxi mengalihkan pandangannya. Aku tahu kamu sedang menjalankan misi rahasia. Kamu tidak boleh membawa siapapun. Xia Qingchen tersenyum dan kembali ke meja untuk menangani dokumen resmi yang telah dikumpulkannya selama 2 hari terakhir. Alis ramping Zhao Yunxi terangkat saat dia berkata, apakah ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu? Meskipun dia dingin dan sombong, dia sangat teliti. Tidak apa-apa. Xia Qingchen bahkan tidak mengangkat kepalanya saat berbicara. Zhao Yunxi berpikir sejenak dan berkata, aku akan mengajakmu ke kota Liangzhou untuk bersenang-senang. Baru-baru ini, ada pertemuan Skyfire yang sangat terkenal. Kudengar itu sangat menarik. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Dia ingin menolak tawaran itu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Skyfire, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Perkumpulan Skyfire, apa itu? Melihat Xia Qingchen menunjukkan ketertarikan untuk pertama kalinya, Zhao Yunxi merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di hatinya. Sungguh tidak mudah membuat orang ini memperlihatkan ekspresi seperti itu. Persatuan Api Surgawi adalah acara besar di mana api surgawi diperjualbelikan dan diperebutkan. Terutama duel, kata Zhao Yunxi. Sangat menarik melihat berbagai api surgawi saling bertarung. Oh benar, Anda bahkan dapat memasang taruhan. Jika aku beruntung, aku mungkin bisa mendapatkan tubuh yang utuh. Xia Qingchen tidak tertarik pada perjudian. Yang menarik baginya adalah api surgawi di dalam dirinya. Bayi api surgawi itu telah diserap oleh Xia Qingchen 2 kali, dan spiritualitasnya jelas menurun. Ia perlu mengisi kembali api surgawinya tepat waktu. Saya dapat membeli Skyfire untuk pertemuan Skyfire ini. Kapan itu akan diadakan? Tanya Xia Qingchen. Sudah dimulai kemarin. Namun, tidak perlu terburu-buru. Pertemuan api surgawi akan berlangsung selama beberapa hari, jadi tidak apa-apa untuk pergi hari ini, kata Zhao Yunxi. Baiklah, kata Xia Qingchen. Aku akan merepotkanmu untuk mengaturnya untukku. Zhao Yunxi ragu sejenak sebelum bertanya, apakah kamu keberatan untuk mengenal temanku terlebih dahulu? Masyarakat Skyfire mengharuskan hak untuk mengundang, dan aku tidak. Oh, Xia Qingchen tercengang. Dengan status Zhao Yunxi,
kekuatan mana di kota Liangzhu yang tidak akan memberinya muka. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan undangan. Itu adalah persekutuan di bawah keluarga Yu. Mata Zhao Yunxi berkilat saat dia berkata. Keluarga Yu Hualong. Tidak heran. Tampaknya hubungan antara keluarga Zhao dan Yu tidak harmonis. Dia bisa mengetahuinya dari hubungan antara Zhao Yunxi dan Yu Guitian. Sebuah klub, yang disebut Guild Hall adalah tempat di mana semua jenis pertemuan terhormat diadakan. Misalnya, pertemuan Skyfire diadakan di Guild Hall ini. Di kota Liangzhu, di mana setiap jengkal tanah bernilai emas, uang bukanlah satu-satunya hal yang dapat membantu membangun balai serikat. Seberapa besar aula persekutuan? Xia Qingchen bertanya seolah-olah dia sedang berpikir keras. Tempat pertama, kurasa, kata Zhao Yunxi dengan enggan. Klub ini sedikit lebih besar dari klub keluarga Zhaoku. Faktanya, bukan hanya sedikit lebih besar, melainkan 2 kali lebih besar. Banyak acara penting di wilayah Liang diadakan di serikat keluarga Yu dan keluarga Zhao jarang diperhitungkan. Ya, klub mengizinkan perjudian, kan? Xia Qingchen tampak berpikir. Mata cantik Zhao Yunxi berkedip. Apa hubungannya ukuran klub dengan perjudian? Kalau begitu, tolong ajak aku menemui teman-temanmu. Ucap Xia Qingchen. Zhao Yunxi mengangguk dengan gembira, baiklah. Mereka semua ramah. Ngomong-ngomong, bermain dengan hewan peliharaan iblis sedang populer di kota Liangzhu sekarang, jadi lebih mudah untuk memiliki topik yang sama. Apakah kamu ingin aku meminjamkannya? Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya tidak tertarik bermain dengan binatang peliharaan iblis, tetapi lebih baik mengikuti orang banyak dalam berteman dengan orang-orang. Tidak lama setelah itu, di dalam tenda yang dihuni 100 pasukan kavaleri. Apa? Menghadiri jamuan makan. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Aku ingin berkultivasi. Graji menghadapi karung pasir dan berlatih keras. Graj sangat terstimulasi oleh kekalahan Ye Linglong. Sejak saat itu, ia berlatih keras. Katanya menyenangkan. Xia Qingchen mengendalikan emosinya. Menyenangkan. Benarkah? Apa ada banyak kotoran di dalamnya? Tidak, aku tidak melakukannya. Xia Qingchen mengepalkan tangannya. Apa asyiknya kalau nggak ada apa-apa? Aku nggak mau pergi, aku nggak mau pergi. Mereka bilang akan ada banyak hewan peliharaan iblis di dalam. Apakah kamu tidak ingin berteman dengan orang-orang sepertimu? Xia Qingchen mengendalikan emosinya dan berbicara. Sekelompok sampah, apakah kalian pikir kalian layak berteman denganku, Dugu Yibai? Kata Graji dengan arogan. Tampaknya dia memikirkan sesuatu dan mengusap-usap kakinya. Tuan Chen, apakah ada anjing betina cantik di sana? Xia Qingchen mengepalkan tangannya erat-erat hingga terdengar suara retakan. Bab 704, Unggul. Ada, dan jumlahnya banyak. Mata Xia Qingchen berkedip dengan lengkungan berbahaya. Kesabarannya sudah mencapai batasnya. Graji tidak akan menoleransinya lagi jika berani mengatakan sepatah kata lagi. Haha, bagaimana mungkin aku, Dugu Yi, tidak menghadiri pertemuan besar ras iblis? Graji berkata dengan wajah serius, kita para iblis seharusnya memiliki napas dan cabang yang sama dan berkomunikasi satu sama lain. Tuan Chen, berilah aku waktu untuk menyeduh secangkir teh. Graji segera mengeluarkan sisir gading dari lonceng di lehernya dan menyisir bulu anjingnya di depan cermin. Lalu, dia mengenakan jubah emas. Angin sepoi-sepoi bertiup, bulu anjing itu pun mengembang. Jubahnya berkibar tertiup angin, dan tampak sangat megah. Ayo pergi. Xia Qingchen mengendurkan tinjunya. Ingatlah untuk berkomunikasi dengan baik dengannya. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah menghindari pukulan. Dia berkata dengan sangat serius, Tuan Chen, Grudge adalah hewan peliharaan iblis yang sangat sopan, beradab, dan bersih. Dia pasti akan ramah. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, saat itu, dia tidak boleh kehilangan muka padanya. Di luar perkemahan, Zhao Yunxi sedang menuntun seekor kuda iblis merah yang cantik. Dia menatap Grudge dengan tatapan tercengang. Ini hewan peliharaan iblismu. Matanya penuh dengan kecurigaan. Tidak peduli bagaimana dia memandang dengan kesal, itu hanyalah seekor anjing kecil biasa. Graji mengangkat kaki anjingnya dan merapikan bulu anjing yang tertata rapi di kepalanya. Ia berkata dengan tenang dan elegan, Dugu Yibai menyapa nona muda dari ras manusia. Itu benar-benar hewan peliharaan iblis. Zhao Yunxi terkejut. Bagaimana dia bisa tahu kalau Graji memang anjing kampung? Hanya saja Xia Qingchen pernah mengembangkannya sebelumnya, dengan paksa mengubahnya dari binatang buas menjadi binatang iblis. Aku yakin, nada bicara Graji lembut dan tenang.
Jika nona muda klan manusia memiliki kebutuhan di sepanjang jalan, Dugu Yibei bersedia membantu. Zhao Yunxi merasa tidak berdaya. Teman-temannya mungkin akan menertawakannya jika dia membawa hewan peliharaan iblis yang tidak pantas seperti itu. Namun, semuanya hanya formalitas. Karena teman-temannya bersedia maju, mereka tetap memberi undangan melalui akunnya. Mereka berdua berangkat dengan pakaian santai dan memasuki kota Liangzhou dengan hewan peliharaan iblis mereka masing-masing. Lokasi pertemuannya adalah di suatu tempat yang khusus dipersiapkan untuk makhluk-makhluk Fei, yang disebut Pagoda Harta Karun Fei. Bangunan itu mempunyai segala macam layanan untuk binatang iblis, seperti penyembuhan, pijat, pengajaran, dan sebagainya. Tentu saja harganya sangat tinggi. Khususnya pijat, tergantung pada ukuran binatang iblis, kekuatan tulang dan ototnya, pijat terendah akan menelan biaya 10 juta Liang Yuan. Mata uang Liang adalah mata uang yang dapat digunakan di seluruh wilayah Liang. Nilainya setara dengan dolar langit bulan. Semua temanku ada di medan perang. Zhao Yunxi memimpin jalan. Dia sangat mengenal tempat ini. Kuda iblis di belakangnya sangat bersemangat setelah tiba di tempat ini dan terus meringkik kegirangan. Hanya yang dendam memiliki pandangan meremehkan. Zhao Yunxi menoleh untuk melihatnya, dan dengan kesal segera mengubah kata-katanya dengan tatapan yang halus, tetapi dia memiliki jiwa yang mulia. Zhao Yunxi mengerutkan kening. Anjing ini tampak sangat serius di permukaan, tetapi memberinya firasat buruk. Jangan bicara omong kosong nanti. Hewan peliharaan iblis teman-temanku sangat berharga. Mereka semua dibeli dan dilatih dengan harga tinggi. Salah satunya dikatakan menghabiskan biaya miliaran. Kata Zhao Yunxi. Bahkan dia sendiri tidak bisa berkata apa-apa saat mengucapkannya. Beberapa miliar Liang Yuan adalah angka yang sangat besar baginya. Meskipun keluarga Zhao tidak kekurangan uang ini, mustahil menggunakannya untuk melatih hewan peliharaan iblis. Namun, yang membuat Zhao Yunxi merasa aneh adalah, terlepas dari Xia Qingchen atau dendam, mereka tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah kata-kata, beberapa miliar, tidak berpengaruh apapun pada mereka. Baiklah, mereka pasti terkejut, tetapi mereka berpura-pura tenang, kan? Pria dan anjing ini benar-benar pandai berakting. Keduanya tiba di lantai dasar loteng. Setelah berjalan melalui koridor yang panjang dan mempesona, pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka. Sebuah taman harum dengan rumput lembut mulai terlihat. Energi spiritual di dalamnya sangat kuat, hampir setara dengan menara bela diri. Dua wanita bangsawan berpakaian elegan sedang santai bersandar di kursi mewah dan minum. Mereka berbicara dan tertawa dengan elegan, menunjukkan sikap sosialita. Ketika mereka melihat Zhao Yunxi mendekat, kedua wanita itu melambaikan tangan mereka dengan anggun. Yunxi, kamu di sini. Zhao Yunxi memegang tangan hewan peliharaan iblisnya dan membawa Xia Qingchen maju. Dia sangat dingin di depan orang luar, tetapi dia tersenyum. Kakak Xin, Kakak Li. Keduanya tersenyum lebar. Hal pertama yang mereka lihat bukanlah Xia Qingchen, melainkan kuda iblis milik Zhao Yunxi. Si merah kecilmu tampaknya telah kehilangan berat badan. Kakak perempuan Xin mengamatinya. Zhao Yunxi membelai bulu halus Xiao Hong dan berkata, kamu telah berlatih di kamp militer sepanjang hari. Bagaimana mungkin kamu tidak kurus? Saudari Li meletakkan cangkir tehnya dengan anggun dan berkata, Yunxi, mengapa kamu tidak membiarkan Xiao Hong memulihkan diri beberapa kali lagi? Itu akan sangat membantu tubuh Xiao Hong. Wajah Zhao Yunxi menunjukkan sedikit rasa malu. Harga terendah untuk perawatan adalah 8 juta yuan per perawatan. Selain itu, satu sesi perawatan biasanya memerlukan lebih dari 10 perawatan. Sekarang dia hanya seorang pengendara 1000 mil. Dulu, dia dibatasi oleh istana militer, dan sekarang, dia diatur oleh keluarganya. Dari mana dia akan mendapatkan 80 juta? Lagi pula, dia tidak akan menggunakannya untuk kebutuhan pokok, melainkan untuk pemulihan hewan peliharaan iblisnya. Seolah-olah dia bisa melihat bahwa dia berada dalam posisi yang sulit, Saudari Li berkata dengan acuh tak acuh, aku punya kartu pemulihan dengan 2 kesempatan lagi. Berikan pada si merah kecilmu. Melihat Zhao Yunxi hendak menolaknya, Saudari Xin terkekeh. Yunxi, ambil saja, Saudari Li punya banyak uang. Ini, Zhao Yunxi ragu-ragu beberapa kali, tetapi dia tetap menerimanya dengan malu. Terima kasih, Saudari Li. Keluarga Zhao hanyalah keluarga kelas 3 di kota Liangzhou. Namun, Saudari Li berasal dari keluarga kelas 2 dan sangat murah hati. Sebaliknya, Zhao Yunxi merasa rendah diri.
Perbedaan latar belakang keluarga mereka terlalu besar. Setelah mereka selesai berbicara tentang Xiao Hong, kakak perempuan Li dan kakak perempuan Xin menilai Xia Qingchen dan bertanya dengan tenang, ini temanmu. Zhao Yunxi tersadar dan segera memperkenalkannya dengan antusias, tidak buruk. Dia Xia Qingchen, prajurit termuda dari pasukan 1000 jangkrik di daerah militer Barat Laut. Komandan pasukan penjaga kota memujinya di depan umum terakhir kali, dan masa depannya tidak terbatas. Keduanya memiliki ekspresi acuh tak acuh dan sama sekali tidak peduli dengan pencapaian ini. Bahkan Panglima tertinggi tentara pengawal kota hanya dapat dianggap sebagai kepala keluarga dari keluarga kelas 2 di kota Liangsu. Dipuji olehnya merupakan kehormatan besar di mata orang biasa, namun sesungguhnya itu bukan apa-apa di mata mereka. Bagus sekali, kata Suster Li dengan tenang, bahkan tanpa senyum di wajahnya. Selain itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Niatnya untuk tidak berteman dengan Xia Qingchen sangat jelas. Suster Xin merasa sedikit lebih baik. Dia tidak ingin mempermalukan Zhao Yunxi, jadi dia mencoba mencari topik untuk dibicarakan. Jadi dia, suatu kehormatan bertemu denganmu. Setelah jeda, dia menatap Grudge yang berada di samping Xia Qingchen. Apakah ini hewan peliharaan iblis Tuan Muda Xia? Xia Qingchen mengangguk. Ucapkan salam. Halo, Nona manusia, sapa Si Wen dengan kesal. Apakah itu benar-benar hewan peliharaan iblis? Kakak Xin terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hewan peliharaan iblis yang tampak seperti anjing kampung. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Memelihara hewan peliharaan iblis seperti itu, sungguh tidak ada rasanya. Oh, tidak buruk juga. Suster Xin berkata seperti ini tanpa keinginannya dan mengalihkan pandangannya, tidak lagi menatap dengan dendam. Yunxi, kata saudari Li, jika kamu ingin bergabung dengan perkumpulan Skyfire, kamu harus diundang oleh 3 orang sekaligus. Selain kami, kamu perlu 1 orang lagi. Bukankah itu 2 orang? Zhao Yunxi bertanya dengan heran. Dulu, 2 orang akan mengirimkan undangan ke pertemuan, dan orang ketiga akan masuk. Bab 705 tersesat jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Guild Skyfire terlalu padat, kata kakak perempuan Xin tanpa daya. Pemimpin guild telah mengubah aturan pada menit terakhir untuk membatasi jumlah orang. Mendengar ini, Zhao Yunxi melemparkan tatapan minta maaf dan canggung ke arah Xia Qingchen. Dia berjanji, tetapi pada akhirnya, segala sesuatunya tidak dapat dilaksanakan. Tuan Muda Xia, mohon tunggu sebentar lagi. Saya akan mengundang orang lain, kata Zhao Yunxi. Tidak perlu, kata Suster Li dengan tenang. Kami sudah mengundang orang lain. Tidak sopan mengundang orang ketiga tanpa izin Zhao Yunxi. Xia Qingchen melihat ini dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Mereka berdua memandang rendah Zhao Yunxi dari lubuk hati mereka. Belum lagi kesan superioritas dalam kata-kata mereka, mereka berdua bahkan tidak berdiri sejak Zhao Yunxi tiba. Jelaslah bahwa mereka memperlakukan Zhao Yunxi sebagai makhluk yang lebih rendah dari mereka. Siapa dia? Zhao Yunxi mengernyitkan alisnya tanpa terasa. Hehe, kakak Xin menutup mulutnya dan terkekeh, kalian akan segera tahu. Apakah ada orang di kota Liangsu yang bisa mengejutkanku? Zhao Yunxi bertanya dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda berwajah lembut berjalan keluar dari koridor panjang di belakangnya. Jika itu aku ingin tahu apakah Yunxi akan terkejut. Ekspresi Zhao Yunxi sedikit berubah saat dia mendengar suara yang dikenalnya itu. Dia menoleh dan melihat seorang pria muda yang ramah dan penuh senyum berjalan mendekat. Saudari Li dan saudari Xin juga tersenyum dan berdiri satu persatu. Mereka segera maju untuk menyambutnya. Kakak Hai benar-benar bias. Tidak peduli bagaimana kami para saudari mengundangmu, kamu menolak untuk keluar. Akhirnya, saat dia tahu Yunxi ada di sini, dia langsung datang. Kedua gadis itu bertingkah genit, sangat berbeda dengan wanita-wanita bangsawan yang tenang tadi. Berkata kasar, Start. Saudara Hai tertawa. Saya sibuk berdagang barang akhir-akhir ini. Maaf. Haha. Saudari Xin dan saudari Li sama-sama cemburu. Barang apa yang diperdagangkan? Itu jelas sebuah alasan. Kakak laki-laki Hai berasal dari keluarga kelas 2 kelas 1, dan dia hanya salah satu anggota keluarga itu. Dia bahkan bukan kepala keluarga muda. Urusan klan mendapat bantuan dari pemimpin dan tetua klan, jadi mengapa dia perlu mengatur mereka? Dia jelas bergegas karena dia melihat Zhao Yunxi. Siapakah yang meminta Zhao Yunxi untuk menjadi muda dan cantik, dan mereka berdua hampir dijodohkan menjadi pasangan.
Tatapan mata kakak Hai menyapu seluruh ruangan. Ketika dia melihat Zhao Yunxi, dia langsung tertuju padanya. Dengan senyum hangat, dia melangkah maju dan berkata, Yunxi. Lama tak berjumpa. Zhao Yunxi tanpa sadar kembali ke ekspresi dingin dan acuh tak acuhnya. Oh, saat itu, karena beberapa kebetulan, keluarga Wang dan keluarga Zhao mempunyai niat untuk membentuk aliansi pernikahan. Pasangan nikahnya adalah putri kepala keluarga Zhao, Zhao Yunxi, dan keponakan kepala keluarga Wang, Wang Hai. Yang satu adalah putri kepala keluarga, dan yang satunya lagi adalah keponakan kepala keluarga. Keluarga Zhao jelas-jelas telah merendahkan status mereka. Namun, setelah dibujuk oleh keluarga Yu, kepala keluarga Wang menolak pernikahan tersebut dengan alasan status keluarga Zhao terlalu rendah. Zhao Yunxi merasa malu dan terhina atas kejadian itu. Wang Hai tidak punya rasa malu. Dia mendatanginya kemudian dan berkata bahwa dia bisa membiarkannya menjadi selirnya. Setelah itu, dia menghindari Wang Hai. Dia tidak menyangka, saudari Xin dan saudari Li yang sudah tahu kalau hubungan mereka tidak baik, malah mengundang Wang Hai ke sana. Agaknya, mereka berdua melakukan ini dengan sengaja, bukan? Bagaimanapun, kedua keluarga mereka bergantung pada keluarga Wang Hai. Oleh karena itu, mereka ingin melakukan sesuatu agar Wang Hai dapat memenangkan hatinya. Hati Zhao Yunxi sakit memikirkan kedua sahabatnya mengkhianatinya. Jika di lain waktu, dia pasti sudah membuang muka dan pergi sejak lama. Namun, jika dia pergi, undangan asosiasi Skyfire Xia Qingchen tidak akan sampai kemana-mana. Sambil menahan rasa jijiknya, Zhao Yunxi berkata, aku dan temanku akan pergi ke Skyfire Society. Kalau kamu bisa mengundang, silakan saja. Kalau tidak, aku akan cari orang lain. Wang Hai mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Yunxi dan mendesah. Yunxi, kamu terlalu berprasangka buruk padaku. Kamu sama sekali tidak bisa melihat ketulusanku. Pak, Zhao Yunxi menjentikkan gagang pedangnya dan menangkis tangannya. Dia berkata dengan dingin, tunjukkan rasa hormat padaku. Bagaimana dia bisa menyentuh wajah wanita di depan umum? Baiklah, karena ini permintaan Yunxi, aku akan menyetujuinya. Wang Hai mengeluarkan undangan dari asosiasi Skyfire miliknya. Ada 2 baris kosong di halaman terakhir undangan. Selama seseorang menuliskan nama mereka di sana, itu sama saja dengan mengundang mereka untuk masuk. Setelah mengumpulkan ketiganya, pemilik nama akan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari masyarakat Skyfire. Dia mengangkat kuasnya dan hendak menulis tentang Zhao Yunxi ketika Zhao Yunxi berkata, saya akan menulis tentang teman saya terlebih dahulu. Ini adalah pikiran bawah sadar, tetapi Wang Hai sedikit mengernyit. Namun, dia tetap menuliskan nama Xia Qingchen, diikuti oleh nama Zhao Yunxi. Sudah selesai, Wang Hai merobek 2 lembar kertas kosong dan menyerahkannya kepada Zhao Yunxi. Mari kita duduk dan mengobrol. Zhao Yunxi tidak punya hal yang perlu dibicarakan dengannya. Namun, dia belum menerima undangan dari saudari Xin dan saudari Li, jadi dia hanya bisa menahan rasa jijiknya dan berjalan ke meja kayu. Wang Hai dengan sopan menarik kursi untuknya duduk. Namun, Zhao Yunxi menutup mata dan menarik kursi untuk dirinya sendiri. Wang Hai hanya bisa mengangkat bahu dan tersenyum mendengarnya. Namun saat berikutnya, dia tidak dapat tertawa lagi. Tuan Muda Xia, silakan. Zhao Yunxi tersenyum saat dia mengundang Xia Qingchen untuk duduk. Senyum Wang Hai memudar, dan dia bertanya dengan penuh arti, Yunxi, apa hubunganmu dengan temanmu ini? Petik 2. Dia bertanya secara langsung. Di dalam hatinya, Zhao Yunxi sudah menjadi wanitanya. Dia tidak bisa membiarkan orang lain menyentuhnya. Zhao Yunxi tidak memperdulikannya, Xia Qingchen menerimanya dengan tenang, lalu duduk perlahan. Baru kemudian Zhao Yunxi tersenyum dan duduk. Selain itu, dia duduk sangat dekat dengan Xia Qingchen. Tatapan mata Wang Hai berubah lebih dalam, dan senyum muncul di wajahnya. Dia menatap Xia Qingchen dan berkata, bolehkah saya bertanya dari klan mana Tuan Muda Xia berasal? Dia tidak ingat Zhao Yunxi pernah memperhatikan orang seusianya. Identitas orang ini seharusnya tidak sederhana, bukan? Sky Moon Ridge, keluarga kecil yang tak memiliki peringkat. Saudari Li dan saudari Xin juga duduk kembali dan mengerutkan kening. Di mana punggungan bulan langit? Mereka telah berada di kota Liangzhu sepanjang tahun, jadi mereka tidak tahu apapun tentang dunia luar. Punggungan langit bulan adalah tempat terpencil, jadi wajar saja jika dia tidak akan memahaminya. Di sisi lain, Wang Hai, yang berasal dari keluarga pedagang dan telah dipengaruhi oleh 108 wilayah di wilayah dingin,
berkata, "Jadi, Anda berasal dari pegunungan bulan surgawi. Sungguh suatu kebetulan bahwa klan Wang kami baru-baru ini diakui oleh menara pendengar salju, yang memungkinkan kami untuk mengoperasikan sebagian dari obat-obatan mereka. Rumah Tingsui berasal dari pegunungan bulan surgawi Anda. Saya yakin Anda pernah mendengarnya." Perkataannya tentu saja menunjukkan kesombongannya. Saudari Li dan Saudari Xin sama-sama terkejut. Rumah Tingsui, rumah yang telah memproduksi banyak obat-obatan rahasia. Bahkan Zhao Yunxi pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh. Rumah Tingsui, sungguh organisasi yang misterius dan sensasional. Baru 2 tahun sejak kemunculannya, dan obat ini telah memberikan pukulan telak bagi industri pengobatan rahasia tradisional. Obat-obatan rahasia biasa yang beredar di pasaran telah diturunkan ke kelas 2 atau 3, dan tidak ada yang tertarik pada obat-obatan tersebut. Mereka yang memiliki sedikit uang akan bergegas membeli obat rahasia rumah Tingsui. Obat rahasia rumah Tingsui telah menyebar ke seluruh wilayah dingin dan menguasai sebagian besar pasar obat rahasia. Siapa yang tidak tahu reputasinya yang gemilang? Konon, organisasi pertama yang bekerja sama dengan menara pendengar salju, yakni Aula 5 Harta Karun, kini telah menjadi sebuah eksistensi kuat yang kekayaannya dapat menyaingi seluruh kawasan. Dari segi status, mereka tidak kalah dengan keluarga kelas 2. Sekarang, keluarga Wang benar-benar telah terhubung dengan menara pendengar salju dan ingin bekerja sama dengan mereka. Bukankah itu berarti keluarga Wang punya kesempatan menjadi keluarga kelas 1? Memikirkan hal ini, hati Zhao Yunxi terasa sakit. Dahulu kala, dia ingin memimpin keluarga Zhao menjadi keluarga kelas 2 dan bersaing dengan keluarga Wang untuk menghapus penghinaan tahun itu. Tetapi sekarang, tampaknya mimpi itu masih jauh dan mustahil untuk diwujudkan. Kalian semua tahu bahwa Tuan Muda Xia berasal dari pegunungan bulan langit. Kalian pasti pernah mendengar tentangnya, kan? Wang Hai tersenyum, tetapi itu bukan senyum. Dia secara tidak kasat mata memperlihatkan latar belakangnya yang kuat karena dia ingin membuat Xia Qingchen merasa rendah diri. Kalau begitu, pergilah dan jangan mencoba mendekati wanita yang menjadi miliknya. Bab 706 dibenci. Aku pernah mendengarnya. Xia Qingchen menjawab dengan tenang. Senyum di wajah Wang Hai semakin dalam. Keluarga Wang dari Jingqi tidak berbakat. Namun, kami diunggulkan oleh keluarga Tingsui. Mereka berencana memberi kami obat rahasia untuk dijual di kota Liangsu. Pangeran Liang telah mendengar tentang status terhormat menara pendengar salju. Berapa banyak kekuatan yang ingin bekerja sama dengan rumah Tingsui tetapi ditolak. Keluarga Wang di wilayah Jing Barat cukup beruntung untuk mendapatkan persetujuannya, dan keluarga Wang membutuhkan banyak koneksi, uang, dan sumber daya untuk melakukannya. Oh, apakah menara pendengar salju sudah setuju? Xia Qingchen tidak berekspresi. Kami masih bernegosiasi, tetapi seharusnya segera, kata Wang Hai dengan bangga. Kamu dari keluarga Jing Wei Wang, kan? Baiklah, aku akan mengingatnya. Xia Qingchen berkata dengan tenang. Rumah Tingsui akan melaporkan kepadanya tentang kerja sama di kota Liangzhou dan memintanya untuk membuat keputusan akhir. Saat itu, dia akan memasukkan keluarga Jing Wei Wang ke dalam daftar calon mitra. Wang Hai tidak menyangka bahwa kata-katanya yang sedikit ditujukan langsung ke sasaran telah menghancurkan seluruh usaha keluarga Wang pada paruh pertama tahun ini. Kamu harus mengingat ini agar kamu dapat bertindak sesuai dengan kemampuanmu di masa depan. Wang Hai tidak menyembunyikan peringatannya. Wang Hai, apa maksudmu? Mata Zhao Yunxi dingin saat dia mengejek. Dia sebenarnya telah memperingatkan temannya secara langsung. Wang Hai tersenyum dan berkata, jangan terlalu bersemangat. Aku hanya mengajarinya cara bertahan hidup di kota Liangsu. Lagi pula, kota kita bukanlah tempat kecil seperti pegunungan bulan langit. Saudari Xin dan Saudari Li berjalan mendekat. Saudari Li sedikit mengernyit. Yunxi, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada Saudara Hai? Mengapa kamu tidak meminta maaf? Yunxi, kenapa kamu tidak masuk akal? Cepat minta maaf pada kakak, Hai. Kakak Xin juga memihak padanya. Hati Zhao Yunxi dipenuhi dengan kebencian. Jelas-jelas Wang Hai yang dengan jahat menindasnya, tetapi dia ingin dia meminta maaf. Bukankah dia hanya mencoba mengambil hati Wang Hai dan merendahkan keluarga Zhao? Wang Hai menurunkan tangannya dan mencoba menenangkan keadaan. Apa yang kau katakan? Bagaimana aku bisa membuatnya meminta maaf? Tidak apa-apa asalkan dia bisa lebih memahamiku di masa depan. Wang Hai merasa puas saat melihat amarah Zhao Yunxi hendak berkobar, namun dia tidak punya pilihan selain menahannya.
Zhao Yunxi hanya akan dengan patuh setuju menjadi selirnya jika dia tahu betapa kuatnya klan Jing. Berderak, tangan Zhao Yunxi yang bertumpu pada kakinya mengepal. Orang-orang lemah dan dipandang rendah di mana-mana. Kakak Xin, Kakak Li, bisakah kalian membuat pengecualian dan merekomendasikan kami untuk bergabung dengan klub api langit? Dia menundukkan kepalanya dan berkata pelan. Dia hanya ingin mengakhiri pertemuan ini sesegera mungkin agar dia tidak lagi merasa malu, sakit hati, dan terhina. Kau baru saja datang dan kau akan pergi. Kakak Xin tersenyum. Mari kita duduk sedikit lebih lama. Kita belum cukup bersenang-senang dengan hewan peliharaan iblis kita. Saudari Li duduk di sebelah Wang Hai dan mengambil cangkir teh dengan anggun. Medan perang ini bernilai 10 juta liang yuan. Meskipun tidak banyak uang, kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Setelah jeda, Saudari Li menatap Wang Hai dengan penuh kasih sayang dan tersenyum. Kakak Hai, bukankah kamu membawa hewan peliharaan iblismu, sang penguasa? Wang Hai tertawa dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak datang? Mengetahui bahwa aku datang ke pagoda harta karun peri, penguasa itu membuat keributan dan ingin mengikutiku. Dia bertepuk tangan, dan suara renyah datang dari terowongan di belakangnya. Dia mendongak. Seekor serigala iblis berwarna merah menyala dengan leher terangkat dengan gagah melangkah santai. Itu ditutupi mantel sutra emas tipis dan transparan dengan cincin giok bundar tertanam di dalamnya. Bulunya yang merah panjang disisir rapi dan lembut bagaikan angin. Yang terpenting, dia mengenakan kristal ungu seukuran kepalan tangan di dahinya. Kristal itu terus-menerus melepaskan ki spiritual untuk memasok kultivasi serigala iblis. Begitu dia muncul, cahaya harta karun bersinar ke segala arah, dan dia luar biasa mulia. Mata Saudari Xin dan Saudari Li berbinar. Sang penguasa bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Dia sangat berbeda dari hewan peliharaan iblis biasa. Kedua gadis itu sangat menyayanginya. Mereka maju dan membelai rambut sang penguasa yang lembut dan halus, sambil memujinya. Tentu saja, kata Saudari Xin dengan iri. Sang penguasa menghabiskan miliaran liang yuan untuk hewan peliharaan iblisnya. Bagaimana hewan peliharaan iblis biasa bisa dibandingkan? Petik 2. Mereka berdua memperlakukan sang penguasa dan pendendam dengan sikap yang sangat berbeda. Di mana hewan peliharaan iblismu? Tanya Wang Hai sambil tersenyum. Ayo kita kumpulkan mereka. Baiklah, karena para master sedang berkumpul, hewan peliharaan iblis juga harus berkumpul. Suster Li setuju. Keduanya bersiul, dan dua hewan peliharaan iblis betina berlari keluar dari tumpukan pasir di kedalaman taman. Salah satunya adalah kelinci seputih salju. Ia lincah, lucu, dan sangat lincah. Yang satunya lagi adalah rubah merah muda kecil yang langka. Langkahnya ringan dan posturnya anggun. Mata Overlord yang sombong itu bersinar hijau saat melihat dua hewan peliharaan iblis betina. Dia mengayuh tanah dengan gelisah dengan kukunya. Kepala yang terangkat tinggi itu segera terjatuh dan memberikan tatapan ramah ke arah dua hewan peliharaan iblis betina itu. Dewa Bulan, Dewa Qiyu, kemarilah. Aku akan memperkenalkanmu. Kakak perempuan Xin melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah serigala iblis. Ini adalah Tuan Besar, kau pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dewa Bulan adalah seekor kelinci putih kecil, sedangkan Dewa Qiyu adalah seekor rubah kecil berwarna merah muda. Keduanya menatap Sang Maha Kuasa dengan sedikit rasa iri. Siapa yang tidak mengenal Overlord yang terkenal di dunia hewan peliharaan iblis Provinsi Liang? Hewan peliharaan iblis super yang menghabiskan miliaran liang yuan dari pembelian hingga pelatihan. Sebagai hewan peliharaan iblis, mereka hanya bisa merasa iri. Setahun yang lalu, pada suatu pertukaran hewan peliharaan iblis berskala besar, mereka pernah melihat sang tiran dari jauh. Hanya sekali saja, ia dikejutkan oleh sang penguasa yang gagah perkasa, mulia dan mewah. Dia tidak menyangka akan melihatnya dari dekat hari ini. Adik-adik, apa kabar? Sang penguasa menyapa dengan sangat sopan. Dewa Bulan dan Dewa Qiyu memalingkan muka malu-malu dan berkata, "Halo, saudara penguasa." Melihat hubungan mereka yang harmonis, Wang Hai tersenyum dan berkata, "Tuan, bermainlah dengan mereka." Dia berhenti sejenak dan menatap Zhao Yunxi dan Xiao Hong Yunxi. Kalian berdua adalah kenalan lama. Di masa lalu, ketika kedua keluarga sedang mempersiapkan aliansi pernikahan, kedua belah pihak sering bertemu, sehingga mereka secara alami akrab dengan hewan peliharaan iblis masing-masing. Sang penguasa mengerti secara diam-diam dan segera menyapa Xiao Hong dengan sopan, "Little Red, lama tak berjumpa. Aku sangat merindukanmu." Xiao Hong dengan arogan mengangkat lehernya dan mengabaikannya.
Sebagai hewan peliharaan iblis Zhao Yunxi, dia harus mempunyai pendirian. Wang Hai tersenyum, tidak mempermasalahkannya. Tiba-tiba dia melihat anjing di bawah kaki Xia Qingchen dan berkata, di mana hewan peliharaan iblis Tuan Muda Xia? Mungkinkah ini? Graji tertidur dengan mata tertutup. Ia mengangkat kelopak matanya malas. Ada apa? Helai bulu mana di tubuh anjingmu yang tidak terlihat seperti hewan peliharaan iblis? Ketika dia sedang bicara, tiba-tiba dia melihat sosok berwarna merah muda di matanya yang terbuka. Matanya langsung fokus, dan tiba-tiba dia berdiri. Dia menatap rubah merah muda kecil itu tanpa berkedip, dan matanya dipenuhi dengan keheranan. Ia merentangkan kukunya dan berlari sambil tersenyum. Halo, adik kecil Fox. Saya Dugu Yibai. Saya merasa sangat terhormat bertemu dengan Anda. Meskipun tidak mendapatkan seekor anjing betina yang cantik, rubah betina ini sungguh bertindak dendam. Rubah merah muda kecil, yang juga Dewa Qiyu, sangat tidak senang ketika diganggu saat ia sedang asyik mengobrol mesra dengan sang penguasa. Dia memutar matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah gurumu mengajarkanmu untuk tidak mengganggu orang lain? Graji mengangkat lehernya, mengibaskan bulu anjingnya yang menurutnya lembut, dan berkata dengan sopan, adik perempuan Fox secantik bulan di langit. Dia langka di dunia iblis. Aku ingin tahu apakah kau akan memberiku kehormatan itu. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Dewa Qiyu berbalik dan bersembunyi di belakang Tuan Besar. Dia mengerutkan kening dan berkata, Saudara Tuan Besar, anjing kotor ini sangat menyebalkan. Bab 707 Sebuah desa terpencil. Berdebar. Pada saat ini, si Grajis akan dapat mendengar suara hatinya yang hancur. Itu sebenarnya dibenci. Sang penguasa melihat ke bawah pada si pendek yang pendendam dan memperlihatkan ekspresi badai. Ini adalah kota Liangzhu, tanah suci di tengah wilayah yang sejuk. Ini bukan desa terpencil tempatmu dilahirkan. Dunia yang kita lihat adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan sepanjang hidup Anda. Anda ingin menipu orang dengan beberapa kata manis. Hehe, Anda sangat naif. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan memeluk Dewa Qiyu, adik rubah, ayo kita ke sana dan bermain. Baiklah, Dewa Qiyu tersenyum malu dan mengikuti Tuan Besar ke samping. Dewa Bulan juga memandang dengan kesal dan berkata, seekor katak yang berterhadap daging angsa. Kita semua adalah hewan peliharaan iblis yang mulia yang telah dibudidayakan dengan saksama oleh Tuan. Kau, seekor anjing asli, ingin berteman dengan kami. Pergi dan bermainlah sendiri. Kelinci putih yang tampaknya paling imut sebenarnya lebih kalah dari siapapun. Ia melompat dengan keempat kakinya dan segera mengejar sang penguasa, dan berkata dengan suara datar, Saudara penguasa, tunggu aku. Wang Hai dan yang lainnya melihat ini dan tersenyum. Dewa Qiyuku sombong sekali. Tuan Xia, tolong jangan tersinggung dengan hewan peliharaanmu. Kata Suster Li dengan anggun. Saudari Xin menutup mulutnya dan terkekeh. Itu bukan salah Dewa Qiyu. Dia telah menerima sumber daya terbaik untuk kultivasi sepanjang tahun. Tidak dapat dihindari bahwa dia memandang rendah hewan peliharaan iblis biasa. Wang Hai berpura-pura menghiburnya, Tuan Muda Xia, hewan peliharaan iblis itu tidak punya perasaan. Tolong jangan tersinggung. Mengapa aku tidak memberimu uang untuk membayar medan perang dan membiarkan hewan peliharaan iblismu bermain sendiri selama sehari? Itu bisa dianggap sebagai kompensasi karena berbicara kasar kepada Tuan Besar. Xia Qingchen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan orang lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Tuan Muda Xia, kata Saudari Li dengan tenang, yang terbaik bagi hewan peliharaan iblis untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sebagai Tuan, membela mereka hanya akan membuat mereka berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan Tuan mereka untuk segalanya. Itu hanya akan merugikan mereka. Wang Hai dan Saudari Xin menyetujui hal ini. Mereka takut Xia Qingchen akan murka dan membela anjing kampung itu, melakukan hal-hal yang akan menyakiti hewan peliharaan iblis mereka. Xia Qingchen sangat tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya setuju dengan hal ini. Tatapannya beralih ke Graji. Pada saat ini, Graji menundukkan kepalanya. Jelas terlihat gelisah oleh kata-kata dari tiga hewan peliharaan iblis itu. Xiao Hong berjalan mendekat dan menggunakan mulutnya untuk menenangkan si pendendam dengan mendorong punggungnya. Jangan bersedih. Begitulah cara kerja kelompok hewan peliharaan iblis di kota Liangzhu. Uang menentukan segalanya. Di kalangan hewan peliharaan iblis di luar kota, kekuatan mungkin menjadi faktor penentu. Namun, di kota Liangzhu, hewan peliharaan iblis menikmati perawatan terbaik dari tuan mereka dan tidak perlu menunjukkan kekuatan mereka.
Sebaliknya, mereka membutuhkan banyak uang untuk mempercantik penampilan mereka. Uang? Apakah itu penting? Graji mengangkat kepala anjingnya dan mendesah pelan ke arah langit. Jangan terlalu berkecil hati, Xiao Hong menghibur. Ini semua takdir. Mereka mengikuti guru yang kaya. Kita hanya tidak seberuntung mereka. Graji berbalik dan meletakkan kakinya di hidungnya. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah paham. Yang kumaksud adalah bahwa uang sebenarnya punya kegunaan. Setelah selesai berbicara, si Graji melompat dan berlari ke dalam terowongan seolah-olah sedang melarikan diri. Wang Hai tersenyum. Tuan Muda Xia, seranganmu tampaknya mengalami pukulan berat. Apakah kamu tidak akan mengejarnya? Bagaimana jika dia tidak mau? Wajah Zhao Yunxi dipenuhi kecemasan. Bahkan manusia tidak dapat menahan penghinaan seperti itu, apalagi hewan peliharaan iblis. Namun, Xia Qingchen sangat tenang. Biarkan saja, seperti yang kukatakan, hewan peliharaan iblis dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Aku tidak akan ikut campur. Tuan Muda Xia benar-benar berpikiran terbuka. Wang Hai terkekeh. Saudari Li berkata terus terang, menurutku dia tidak menganggap serius hewan peliharaan iblisnya. Namun, tidak mengherankan. Akan aneh jika seekor anjing dihargai oleh pemiliknya. Melihat mereka telah mengepung Xia Qingchen sekali lagi, Zhao Yunxi merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia salah. Dia seharusnya tidak membanggakan tentang membantu Xia Qingchen mendapatkan undangan ke asosiasi Skyfire. Itu semua salahnya. Lupakan saja. Karena kau kehilangan hewan peliharaan iblismu, aku akan memberimu undangan. Saudari Li dengan tenang mengeluarkan surat undangannya dan menulis nama Xia Qingchen dan Zhao Yunxi di atasnya. Setelah itu, dia merobeknya dan melemparkannya ke atas meja. Kakak Xin mengangkat bahu dan menuliskan rekomendasinya, lalu melemparkannya di depan Xia Qingchen. Namun, Xia Qingchen tidak menerimanya. Dia duduk di sana dengan tenang, seolah sedang menunggu sesuatu. Zhao Yunxi melangkah maju dan menyimpan semua kartu undangan. Dia berkata tanpa ekspresi, Tuan Muda Xia, ayo pergi. Dia tidak ingin tinggal lebih lama di tempat ini. Tunggu sebentar, dendam pasti akan kembali. Xia Qingchen menyesap tehnya pelan-pelan, ekspresinya tenang. Apakah dia benar-benar akan kembali setelah mengalami pukulan seperti itu? Apakah hewan peliharaan iblismu berani kembali? Wang Hai bertanya sambil tersenyum tipis. Setelah melihat perkumpulan hewan peliharaan iblis di kota Liangzhou, aku khawatir kamu tidak akan pernah mau berurusan dengan mereka lagi. Saudari Li menghela napas dengan acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, anjing itu juga menyedihkan. Tidak apa-apa kalau dia biasa saja, tetapi dia bahkan tidak bisa mendapatkan tuan yang baik. Sungguh disayangkan dia berakhir seperti ini. Benar sekali, tambah Kakak Xin. Kamu tidak perlu menunggu lagi. Hewan peliharaan iblis manapun yang memiliki sedikit ambisi tidak akan bisa kembali. Xia Qingchen duduk setenang batu, tidak bergerak sedikit pun. Wang Hai tertawa. Lupakan saja. Sangat nyaman tinggal di tempat mewah seperti pagoda harta karun. Jika Tuan Muda Xia bersedia tinggal, Ting Dewa sedikit lebih lama. Namun, Anda harus membayarnya nanti. Mendengar ini, Saudari Li dan Saudari Xin tersenyum. Dia takut orang dari keluarga kecil di punggungan bulan langit ini akan terkejut dengan tagihan tersebut. Tepat saat dia berkata demikian, sebuah suara ringan dan hidup terdengar lagi dari terowongan itu. Mereka berbalik dan terkejut. Kamu benar-benar berani kembali. Graji mengenakan jubah biasa yang dibeli dari kios pinggir jalan dan berlari kembali. Ia bergegas ke garis depan medan perang dan melihat sang penguasa bermain dengan nyaman bersama Dewa Bulan dan Dewa Qiyu di kedua sisi. Adik rubah kecil. Graji melangkah maju lagi. Dewa Qiyu yang bahagia mengernyitkan hidungnya, mengapa kamu ada di sini lagi? Anjing malang, apakah aku harus memberitahumu dengan jelas bahwa setan malang tidak diizinkan memasuki tempat ini? Kata sang penguasa dengan tidak senang. Dewa Bulan adalah yang paling kasar, pergilah. Biayanya 10 juta liang yuan untuk memasuki medan perang sekali. Jangan menipu tuanmu yang malang. Graji mengabaikan mereka dan menatap Dewa Qiyu. Berapa harganya? Apa maksudmu? Dewa Qiyu mengerutkan kening. Kamu tidak suka uang. Aku bertanya padamu, berapa harganya kalau ikut denganku? Kata Graji acuh tak acuh. Sang penguasa tertawa marah, merebut wanita di hadapannya. Namun, hal itu tidak menghentikannya. Dewa Qiyu adalah hewan peliharaan iblis yang telah melihat dunia. Berapa banyak uang yang belum pernah dilihatnya. Anjing ini ingin menggunakan uang angpaunya untuk membahagiakan Dewa Qiyu. Lucu sekali.
Aku bukan jenis hewan peliharaan iblis seperti yang kau kira, kata Dewa Qiyu dengan jijik. Kakak Dewi Qiyu, ambil saja jika dia ingin memberikannya padamu. Sang penakluk tertawa. Kau benar, saudara sang penakluk, kata Dewa Bulan sambil tersenyum. Mungkin tabungan anjing ini cukup bagimu untuk membeli kristal yang layak. Aku tidak peduli dengan uangnya. Dewa Qiyu mengernyitkan hidungnya. Wang Hai dan yang lain yang menonton dari kejauhan, senyumnya semakin lebar. Kau minta dipermalukan. Seperti yang diharapkan, seperti tuan, seperti hewan peliharaan. Wang Hai geli. Saudari Li dan saudari Xin juga tersenyum, seakan-akan sudah lama mereka tidak menjumpai hal menarik seperti itu. Di mata mereka, pendendam bagaikan badut yang memuaskan kesenangan mereka dan menyenangkan mereka. Graji mengeluarkan kartu uang terbakar dari jubahnya dan melemparkannya ke wajah Dewa Qiyu. Bab 708 menghancurkanmu dengan uang. Dasar anjing kasar, Dewa Qiyu sangat marah. Akan tetapi, ketika dia berbicara, kartu uang di wajahnya terjatuh ke tanah, dan matanya tanpa sadar mengikuti kartu uang itu. Ketika kartu uang itu jatuh ke tanah, matanya tertuju padanya dan akhirnya dia melihat wujud asli kartu itu. Pupil hijau di matanya mengecil. Senyum sang penguasa dan Peri Yue pun ikut membeku saat mereka menatap kartu-kartu uang di tanah dengan tak percaya. Di tanah dingin, hanya ada satu jenis kartu uang yang memiliki api. Itu adalah kartu api legendaris dengan batas tertinggi. Dikatakan bahwa batas kartu ini adalah 1 miliar liang yuan. Mereka hanya melihat kartu uang seperti itu di kepala keluarga kelas 2. Masters miliknya hanya mempunyai kartu dengan batas kredit 100 juta. Bahkan Tuan Besar, Saudari Xin, dan Saudari Li tercengang. Mereka tidak percaya bahwa mereka sedang melihat kartu api. Sampai si pendendam, dengan nada tenang dan tak berfluktuasi, berbicara acuh tak acuh, 1 miliar. Dari pembelian hingga budidaya, Dewa Qiyu hanya menghabiskan beberapa ratus juta. Ia belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Ketika ia sadar kembali, ia menatap Grius lagi dengan penuh keterkejutan, spekulasi, dan ketakutan yang mendalam. Ia menatap dengan rakus ke arah 1 miliar kartu api di tanah lalu menelan ludah. Namun, ia masih tidak mau menurunkan harga dirinya. Ia berkata dengan lemah dan malu, aku bukan jenis hewan peliharaan iblis yang kau pikirkan. Pak, Graji tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengeluarkan kartu api lain dan menempelkannya di wajahnya. 2 miliar. Mendesis. Baik hewan peliharaan iblis, Wang Hai, maupun manusia lainnya, semuanya terkesiap. Seketika mengeluarkan 2 miliar liang yuan, ini adalah sesuatu yang bahkan kepala keluarga kelas 2 tidak akan melakukannya dengan mudah. Dewa Qiyu benar-benar tercengang. Dia segera mengambil 2 kartu api dan berkata dengan penuh semangat, Iblis besar dugu, aku. Pak, Graji mengeluarkan kartu uang lain dan melemparkannya ke wajahnya sambil berkata, panggil aku Tuan Anjing. Ah, Tuan Anjing. Dewa Qiyu sangat mencintaimu. Ia mengambil kartu api lain dari tanah dan dengan gembira melemparkan dirinya ke pelukan Graji, meluap dengan kegembiraan. 3 miliar. Pemiliknya bahkan tidak punya uang sebanyak itu, tetapi Tuan Anjing telah memberikan semuanya. Ketika sang penguasa kembali sadar dan tampak kesal, dia tidak lagi berani bersikap sombong. Dia bahkan mengenakan perhiasan, yang terlihat sangat rendah di depan 3 kartu api di tangan Dewa Qiyu. Begitu rendahnya sehingga sang penguasa ingin menyimpannya, karena ia terlalu malu untuk memakainya lagi. Melihat bagaimana Dewa Qiyu bertingkah genit di pelukan Graj, sang penguasa berkata dengan suara yang dalam, Tuan, jangan berpikir Anda begitu hebat hanya karena Anda kaya. Saya pernah melihat miliaran sebelumnya. Dari pembelian hingga pembudidayaan, biayanya lebih dari 3 miliar liang yuan. Graji memeluk Dewa Qiyu dan berkata dengan tenang, kau berbicara padaku tentang uang. Dengan gerakan kaki anjingnya, dia merobek jubah yang menutupi tubuhnya. Seketika, beberapa nyala api yang menyilaukan terlihat. Setelah diperiksa lebih dekat, masing-masing api adalah kartu api dengan batas kredit 1 miliar. Total 17 kartu. Dengan kata lain, jumlah totalnya 17 miliar. Ditambah dengan 3 kartu yang dia berikan, itu adalah 20 miliar liang yuan. Mendesis. Sang penguasa menarik napas dalam-dalam, matanya penuh dengan keterkejutan. 20 miliar. Bahkan keluarga Wang dari Jing Barat tidak mempunyai kekayaan sebanyak ini setelah 50 tahun mengumpulkan kekayaan. Anjing kampung ini, tidak, dari mana anjing iblis ini mendapatkan uang sebanyak itu?
Apakah kamu masih ingin berbicara tentang uang denganku? Si pendendam menatap sang penguasa dengan acuh tak acuh. Wajah sang penguasa berubah pucat, dan keempat cakarnya menancap di pasir. Ia merasa sangat terhina. Akan tetapi, dia tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Itu 20 miliar, cukup untuk membeli lusinan. Mata Dewa Kiyu berbinar dan dia menyandarkan tubuh mungilnya ke pelukan Graji. Tuan anjing, aku milikmu mulai sekarang. Kau harus mengasihaniku. Graji memeluknya dan tertawa ke arah langit. Jangan khawatir, apa yang menjadi milikku, akan menjadi milikmu. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu api lainnya dan memasukkannya ke dalam pelukan Dewa Kiyu. Wah, Tuan anjing, aku mencintaimu sampai mati. Dewa Kiyu mencium wajah anjing itu. Pada saat ini, bulan abadi melompat dan memperlihatkan ekspresi yang lucu dan menawan. Dia berkata dengan malu-malu, Tuan anjing, aku juga ingin mengikutimu. Graji berbalik, mengulurkan kaki anjingnya, dan mengangkat dagu sang bulan abadi. Sang rembulan abadi memalingkan mukanya dengan malu-malu, pipinya memerah. Akan tetapi, di saat berikutnya, si Graji menamparkan muka si Graj dengan cakarnya dan menjatuhkannya ke tanah. Dewa bulan menutupi wajahnya karena terkejut dan mendongak, menatap mata Graji yang merendahkan. Kembalilah dan lihatlah dirimu baik-baik. Dengan penampilanmu, apakah menurutmu kau bisa menjadi bawahanku? Mulut kelinci iblis ini terlalu kejam, dan sulit untuk menarik dendam. Graji melangkah mundur dengan Dewa Kiyu di tangannya. Sang penakluk agung dan Peri Yue juga berlari kembali dengan wajah tertutup debu. Mereka menundukkan kepala di belakang tuan mereka, merasa terhina. Ekspresi wajah Wang Hai pucat pasi. Serigala jahat ini adalah sesuatu yang telah dia kembangkan dengan susah payah dan menghabiskan waktunya. Tetapi sekarang, ia diinjak-injak oleh hewan peliharaan iblis lainnya dan tidak ada nilainya. Dia menatap Saudari Li. Saudari Li mengerti apa yang dimaksudnya. Ia melihat hewan peliharaan iblis kesayangannya dipeluk oleh anjing iblis biasa dan juga merasa sangat melotot. Ledakan. Dia membanting meja kopi dan memarahi, Dewa Kiyu, kembalilah. Hati Dewa Kiyu bergetar. Dia meninggalkan tempat itu dengan kesal dan berjalan menuju Saudari Li. Namun, si pendendam memeluknya dan berkata, kembali untuk apa? Hari-hari baik apa yang bisa kita jalani dengan mengikuti wanita malang ini? Hah! Dewa Kiyu memikirkannya dan setuju. Uang itu memiliki 3 miliar liang yuan di tangannya, yang lebih kaya dari pemiliknya. Mengapa ia harus mengembalikannya? Lagi pula, jika dia mengandalkan tuan anjing di masa depan, dia akan memiliki kehidupan yang baik. Setelah ragu sejenak, ia berbaring kembali dalam pelukan Graji. Apa yang kau lakukan? Kau mengkhianatiku. Suster Li sangat marah sehingga dia tiba-tiba berdiri, tatapannya sangat tajam. Dewa Kiyu sedikit takut tetapi dia sangat percaya diri saat dia bersandar dengan enggan. Sekarang, aku ingin memutuskan hubungan tuan pelayan kita. Di masa depan, kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Kurang ajar. Wang Hai menendang meja dan menegur dengan marah, kamu berani mengkhianati tuan. Beraninya kamu. Kalau berita tentang hewan peliharaan iblis Saudari Li yang mengkhianatinya tersebar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan seantero kota Liangsu. Dewa Kiyu, pikirkan baik-baik konsekuensi mengkhianati Saudari Li. Wajah Saudari Xin penuh dengan kedinginan. Swiss. Dewa Kiyu mendengus dan melingkarkan lengannya di leher si pemarah. Tuannya miskin dan masam, bukankah wajar bagi hewan peliharaan iblis untuk memilih tuan yang lebih kaya? Kalian yang mengajariku hal ini. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membeli hewan peliharaan iblis milik orang lain yang berharga. Namun, ia tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti itu. Aku miskin. Tubuh Suster Li bergetar. Dia adalah anggota keluarga kelas 2, tetapi dia dibenci oleh hewan peliharaan iblisnya karena terlalu miskin. Kau mencari kematian. Tegur Wang Hai dan kakak Xin serempak. Vixen ini terlalu berani. Apa yang kau teriakkan? Berisik sekali. Graji menguping dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kau tidak yakin, kau bisa mengeluarkan uang untuk membuat Dewa Kiyu berubah pikiran. Kalau tidak bisa, tutup mulut saja. Orang miskin banyak bicara, kata Graji tanpa sedikit pun kesan sopan. Wajah Wang Hai dan dua orang lainnya berubah menjadi hijau. Dia malah dianggap orang miskin oleh seekor anjing. Ngomong-ngomong, kenapa kalian berdua mengikuti kedua tuan kalian yang malang? Kemarilah, tuan anjing akan memberimu masing-masing 1 miliar. Graji menatap bulan abadi dan sang penguasa. Bab 709 Uang Saku.
Sang penguasa masih ragu-ragu ketika Dewa Bulan melompat dan mengusap bulu geraji. Tuan Chen, aku juga ingin menjadi lelakimu. Kau tidak bisa menjadi pelayanku, tapi kau bisa mempertimbangkan untuk menjadi pembantuku. Geraji dengan santai mengeluarkan kartu api dan memasukkannya ke tangan Moon Immortal. Dewa Bulan sangat gembira. 1 miliar, ini 1 miliar. Uang yang telah dihabiskan kakak perempuan Sin selama bertahun-tahun bahkan tidak mencapai 100 juta. Baiklah, 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 aku juga akan menjadi pelayan. Dewa Bulan berkata dengan gembira, memilih untuk mengkhianatinya tanpa ragu-ragu. Kamu, kakak perempuan Sin sangat marah hingga dia hampir pingsan. Dewa Bulan, kamu ingin mengkhianati kami juga. Petik 2. Dewa Bulan memutar matanya, bisakah kau memberiku 1 miliar? Jika kau tidak bisa, maka diamlah. Ketidakmampuanmu lah yang membuatmu tidak mampu membayarku, bukan pengkhianatanku. Binatang iblis jauh lebih belak-belakan dibanding manusia, dan mereka tidak pernah berpura-pura sopan. Selain itu, mereka telah lama berada di sisi saudari Li dan saudari Sin. Sifat mereka yang mencari kesuksesan dan keuntungan instan telah sangat memengaruhi mereka. Itu adalah pilihan yang paling tepat untuk diambil. Orang yang merasa paling tenang adalah Wang Hai. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk melatih hewan peliharaan iblisnya. Hewan itu telah melihat dunia dan tidak akan mudah goyah. Tuan, Anda harus menjaga diri Anda sendiri di masa depan. Saya minta maaf karena Tuan Besar tidak bisa menemani Anda lagi. Namun, serangkaian desahan pelan terdengar dari sisi Wang Hai. Tuan Besar melangkah di depan dengan kesal dan menundukkan kepalanya. Tuan Anjing, mulai sekarang, jika Anda butuh sesuatu, katakan saja padaku. Geraji menyentuh kepala serigalanya, jadilah baik. Sambil berkata demikian, dia menjentikkan tangannya dan memberikan kartu api kepada pihak lain. Kenapa? Wajah Wang Hai tampak gelap dan menakutkan, apakah aku belum cukup memberimu? Mengapa kau mengkhianatiku? Satu hinaan saja sudah cukup, jawab sang penguasa tanpa menoleh. Dengan kata lain, mengikuti Wang Hai mungkin akan mengakibatkan dia dipermalukan lagi, namun mengikuti dengan dendam adalah hal yang berbeda. Wang Hai memperingatkan dengan suara rendah, Xia Qingchen, kendalikan hewan peliharaan iblismu dengan benar. Jika tidak, Xia Qingchen berkata dengan tenang, kamu bahkan bisa menginjak anjing. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengancamku? Berderak, Wang Hai mengepalkan tangannya erat-erat, mengeluarkan suara berderit. Dia menggertakkan giginya, dan matanya memancarkan tatapan tajam. Kalau begitu jangan salahkan aku karena membunuh anjingmu. Xia Qingchen dengan tenang meletakkan cangkir tehnya dan berkata, demi keluarga Wang Jingxi, sebaiknya kamu tidak bersikap kurang ajar. Klan yang kamu anggap kuat itu hanyalah lumpur di mataku. Wang Hai mengepalkan tangannya lebih erat lagi. Bukan karena marah, tetapi karena dia tiba-tiba menyadari bahwa hewan peliharaan iblisnya membawa 17 miliar liang yuan. Sebagai guru, bagaimana mungkin ada kekurangan? Dan dengan kekayaan sebesar itu, mungkinkah dia memiliki latar belakang yang sederhana? Nada bicara Wang Hai memang jauh lebih terkendali. Dia berkata, tapi hewan peliharaan iblismu terlalu berlebihan. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh, kaulah yang mengatakan bahwa Tuan tidak ikut campur dalam urusan hewan peliharaan iblis, kan? Apakah kau lupa apa yang kau katakan? Ekspresi wajah Wang Hai berubah. Dia memang orang yang mengucapkan kata-kata itu, tetapi dia menggunakannya untuk membatasi Xia Qingchen. Dia tidak pernah menyangka bahwa kata-kata itu akan menjadi pengekangannya sendiri. Aku tidak peduli. Kembalikan hewan peliharaan iblis kita. Kalau tidak, kita tidak akan membiarkan ini berakhir. Wang Hai bahkan tidak peduli dengan wajahnya dan berkata tanpa malu. Zhao Yunxi menatapnya dengan jijik. Benar-benar pecundang. Sebelumnya, ketika dia menghina Xia Qingchen dan hewan peliharaannya karena miskin, dia merasa sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Kini giliran dia yang dibuli, dia langsung menampakkan sifatnya yang tidak tahu malu. Mungkin aku harus berterima kasih kepada keluarga Yu karena telah menghancurkan pernikahan kita. Zhao Yunxi bersukacita tetapi segera berkata dengan jijik, Wang Hai, jika keluarga Wang dari Jingqi masih memiliki martabat yang tersisa, enyahlah segera. Jika mereka terus mempermalukan diri mereka di sini, kehormatan keluarga Jing Wes Wang akan ternoda. Diam kau, teriak Suster Li dan Suster Xin bersamaan, berdiri teguh di sisi Wang Hai dan mengutuk, orang yang bermarga Xia, kembalikan hewan peliharaan iblis kita. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pagoda harta karun.
Mereka adalah tamu berharga dari Pagoda Peri Harta Karun, jadi sangat mudah bagi mereka untuk meminta bantuan Pagoda Peri Harta Karun dalam urusan tertentu. Aku akan membantumu memanggil bantuan. Graji tertawa jahat. Ia bersiul dan seketika banyak orang berlarian keluar dari Pagoda Harta Karun Fei. Pemimpinnya adalah penguasa Menara Harta Karun Fei Pagoda. Dengan wajah penuh niat membunuh, dia memimpin kelompok itu dengan kesal dan berkata, "Tuan Anjing, apa perintahmu?" "Apa, seberapa terhormatkah penguasa Menara Pagoda Harta Karun Peri hingga bersikap begitu sopan hingga pendendam?" Graji menunjuk Wang Hai dan dua orang lainnya. Penguasa Menara Harta Karun Pagoda Peri berbalik dan menatap mereka bertiga dengan dingin. "Aku mengenalnya. Ya, masukkan semuanya ke dalam daftar hitam Pagoda Harta Karun. Mereka tidak diperbolehkan masuk di masa mendatang," kata Graji. Penguasa Menara tidak ragu-ragu dan langsung berkata, "Tentu saja, tidak masalah. Para pria, tolong antar kalian bertiga keluar. Di masa depan, mereka dan hewan peliharaan iblis mereka dilarang masuk." "Apa?" Saudari Li menunjuk hidungnya dan berkata, "Ope, ini aku, Wang Manli. Aku adalah VIP emas dari Pagoda Peri Harta Karun, apakah kau tidak mengenalku?" "Aku tahu," kata Master Pagoda Harta Karun Peri dengan acuh tak acuh. "Jika kau tahu, mengapa kau masih mengusirku?" Wang Manli sangat marah. Dia adalah VIP emas. Jika dia diusir, berapa banyak uang yang akan hilang dari harta karun Pagoda Peri di masa depan? "Ini permintaan Tuan Anjing." Tuan Pagoda Harta Karun berhenti sejenak. "Saya lupa memperkenalkan. Tuan Anjing sekarang adalah pemilik Pagoda Harta Karun kami. Dia baru saja membeli Pagoda Harta Karun." "Apa?" Ketiganya merasa seperti tersambar petir. Harta karun Pagoda Peri telah dibeli oleh anjing ini, dia membelinya. Cakar depan Graji tertancap di depan dadanya sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Itu hanya beberapa koin, jangan terlalu terkejut." "Tuan Anjing, ketiga orang ini tidak mau pergi. Apakah kita perlu menghajar mereka?" Graji memiliki ekspresi yang sopan. Tidak beradab untuk memukul orang. Jika orang lain mengetahui bahwa Pagoda Harta Karun telah memukul orang, itu akan memengaruhi reputasinya. Wang Hai dan dua orang lainnya diam-diam menghela napas lega. Tadi, saat kepala Menara Bao Yao berkata bahwa dia akan mendobrak pintunya, hal itu memang membuat mereka takut. Untungnya anjing ini masih berakal sehat. Namun, hal itu tidak mengurangi kebencian mereka terhadap anjing. Sebaliknya, kebencian itu malah semakin kuat. Siapa tahu, begitu pikiran itu muncul, si pendendam menambahkan, "Biarkan saja mereka pergi lewat pintu belakang. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja." Ekspresi ketiga orang itu berubah, dan mereka langsung panik. Saudari Li paling heboh, kalian ini sungguh tidak tahu terima kasih, apakah kalian lupa bahwa kamilah yang memberi undangan?" Graji terkekeh saat mengeluarkan kartu api dan menyerahkannya ke tangan Master Menara Bao Yao. "Beli undangan untuk 3 orang. Hehe, ini hanya masalah kecil." Master Pagoda Peri Harta Karun membelai kartu uang itu dan tersenyum. 1 miliar Liang Yuan dapat dengan mudah membeli undangan 300 orang, apalagi 3. Di kota Liangzhou, segalanya mudah asalkan punya uang. "Seseorang datanglah, kirim kalian bertiga keluar secara horizontal." Perintah Master Pagoda Peri Harta Karun. Sekelompok ahli segera mengelilinginya. "Anjing sialan, mari kita lihat seberapa sombongnya kamu ketika kamu kehabisan uang," kata Wang Hai dengan marah. Keluarga Jing Wei Wang telah berdiri selama ratusan tahun, dan telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Di mana anjing sialan ini? Dia telah menghabiskan semua 17 kartu api miliknya. Di mana dia bisa menukarnya? Mari kita lihat betapa gilanya jika tidak ada uang. Graji menggoyangkan tubuhnya, menyingkirkan semua kartu api yang ada di tubuhnya. Setelah itu, ia datang ke hadapan Xia Qingchen dengan menyedihkan dan berkata, "Tuan Chen, uang saku saya hampir habis. Bisakah Anda memberi saya lebih banyak lagi?" Aku akan mengambilkannya lagi untukmu nanti," jawab Xia Qingchen dengan tenang. Wang Hai, Saudari Xin, dan Saudari Li tercengang. Uang saku. Uang saku seekor anjing lebih dari apa yang dapat mereka peroleh sepanjang hidup mereka.